Disadari atau tidak, ternyata pergaulan antara lawan jenis telah mendekatkan seseorang kepada perbuatan zina yang dilarang oleh agama manapun. Dalam Islam, zina bahkan dikategorikan sebagai dosa besar yang memiliki konsekuensi hukum di dunia dan di akhirat. Namun demikian, pelaku zina selalu bergentayangan di mana-mana, di saat ada kesempatan dan ada objeknya, dalam bentuk pemaksaan atau sama-sama suka. Bahkan tak jarang zina terjadi di sekitar lingkungan kita tanpa dapat kita ketahui. Mengapa semua itu terjadi? Secara umum, sebab paling utama terjadinya zina adalah tidak adanya batasan di tengah-tengah masyarakat kita mengenai pergaulan antara lawan jenis dan bercampurnya laki-laki dan perempuan di berbagai tempat. Adapun secara khusus, intensitas pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang sering terjadi tentu dapat memicu terjadinya perzinahan. Karena itu, Rasulullah SAW melarang laki-laki berduaan dengan perempuan, sebagaimana sabdanya, "Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, zina merupakan salah satu ciri kehidupan akhir zaman dan sebagai pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas. Banyak orang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, bagaimana dengan persepsi masyarakat bahwa zina adalah hutang sehingga harus dibayar oleh keturunannya? Sebenarnya ini adalah ungkapan Syafi'i dalam syairnya, "Jagalah kehormatanmu, maka kehormatan wanitamu akan terjaga. Hindari olehmu segala yang tidak layak dilakukan seorang muslim. Sesungguhnya zina adalah hutang. Jika kamu sampai berani berhutang, ketahuilah tebusannya ada pada anggota keluargamu. Siapa yang berzina dengan wanita lain dan membayar 2000 dirham, bisa jadi di keluarganya akan dizinai dengan harga 1/4 dirham. Siapa yang berzina akan dibalas zina, meskipun dari lubang dinding rumahnya. Jika Anda orang cerdas, pahamilah hal ini." Perkataan ulama besar sekali Imam Syafi'i bukan tanpa dasar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 160. Dalam menafsirkan ayat ini, para ulama sepakat bahwa al-jaza min jinsil amal, balasan dari suatu perbuatan berupa perbuatan yang sama. Jika membunuh, maka ia dibunuh. Jika ia berzina, maka salah satu dari keluarga atau keturunannya akan dizinai. Na'udzubillah min dzalik. Perkataan Imam Syafi'i juga didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang membandingkan ibu, bibi, saudara perempuan, dan anak perempuan jikalau mereka dizinai, tatkala ada seorang pemuda meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berzina. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari ada seorang pemuda mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berbuat zina." Para sahabat yang hadir marah mendengar ucapannya. Rasulullah SAW kemudian mendekatkan pemuda itu ke sisinya dan mempersilahkannya duduk. "Apakah kamu mau ibumu berzina?" Pemuda itu berkata, "Tidak ya Rasulullah, aku tidak ingin ibuku berbuat zina. Aku akan menyerahkan diriku kepadamu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Demikian pula halnya setiap manusia pasti tidak menyukai hal itu terjadi pada ibu-ibu mereka." Beliau bertanya, "Bagaimana kalau adik perempuanmu?" Pemuda itu berkata, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Demikian pula manusia tidak menyukai hal itu terjadi pada saudara-saudara perempuan mereka." Beliau bertanya lagi, "Kalau putrimu?" Pemuda itu bahkan belum menikah dan ia menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Tidak pula manusia menyukai hal itu terjadi pada anak-anak perempuan mereka." Beliau bertanya lagi, "Kalau bibimu dari sisi ayahmu?" Pemuda itu berkata, "Tidak ya Rasulullah." "Bagaimana dengan bibimu dari sisi ibumu?" Dia menjawab, "Tidak juga." Kemudian beliau bersabda, "Tidak pula manusia menyukai hal itu terjadi pada bibi mereka." Rasulullah SAW kemudian meletakkan tangannya kepada pemuda itu seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan peliharalah kemaluannya." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Zina sungguh merupakan perbuatan keji dan jalan buruk yang ditempuh oleh pelakunya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Keberanian untuk melakukan zina adalah keberanian untuk menanggung resiko yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Dua kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, yaitu zina dan durhaka kepada kedua orang tua." Hadis riwayat At-Tabrani. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Keburukan zina dapat dilihat dari cara Allah menghukumnya secara keji dengan cara dirajam. Hukumannya wajib disaksikan oleh orang-orang beriman, dan kedudukannya disamakan dengan hewan yang tidak berakal." Diriwayatkan dari Amr bin Maimun Al-Audi, ia berkata, "Saya melihat kerajaan dan perempuan berzina. Mereka merajamnya, dan aku termasuk yang merajamnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam.
besar. Al-Quran menyebutkan, dulu orang-orang Yahudi pernah dikutuk oleh Allah menjadi keadaan Nabi karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan demikian orang-orang Yahudi itu masih ada keturunan kera?